Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hijrat dengan NIM 2892150 Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, kelas B2. Di sini saya akan mempresentasikan materi UTS mengenai perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Imhar SEMM. Pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi di dalam dari sebesar haluan negara atau GBHL dinyatakan secara eksplisit bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional. Tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, walaupun bukan suatu indikator yang bagus. Tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek ekonominya, dapat diukur dengan pendapatan nasional (PN) per kapita. Untuk dapat meningkatkan PN ekonomi diukur dengan pertumbuhan PDB dan menjadi salah satu target penting yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. 1. Konsep dan cara perhitungan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun. Maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. PDB dapat diukur dengan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Sedangkan melalui pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di masing-masing sektor, seperti tenaga kerja, gaji atau upah, pemilik modal, bunga atau investasi, pemilik tanah, hasil jual atau sewa tanah, dan pengusaha, keuntungan bisnis atau perusahaan. Catatan ini dihitung sebelum dipotong oleh pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Dalam pendekatan ini, penghitungan PDB juga mencakup penyusutan dan pajak-pajak tidak langsung neto. Adapun menurut pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah dari semua komponen dari permintaan akhir, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak berorientasi profit atau nirlaba. C. Pembentukan modal tetap domestik bruto, termaksud perubahan stok 1. Pengeluaran konsumsi pemerintah. G. Ekspor X dan import M. 2. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan aggregate atau pertumbuhan penawaran aggregate. Dari sisi permintaan aggregate, katanya di dalam ekonomi bisa terjadi karena PN yang terdiri atas permintaan masyarakat, konsumen, perusahaan, dan pemerintah meningkat seperti telah dijelaskan sebelum. Sisi permintaan aggregate atau pengguna PDB terdiri atas 4 komponen. Konsumsi rumah tangga, investasi terdiri dari perubahan stok, konsumsi atau pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto per barang dan jasa minus impor barang dan jasa. 3. Teori-teori dan model-model pertumbuhan. A. Teori klasik. Ada 2 aliran utama pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari sisi penawaran aggregate atau produksi, yakni teori klasik dan teori modern. Di antara kedua
ini teori neo-Keynesian dan teori neoklasik. Tambunan 2006. B. Dasar pemikiran dari teori klasik adalah pembangunan ekonomi dilandasi oleh sistem liberal yang mana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jika keuntungan meningkat, tabungan akan meningkat dan investasi juga akan bertambah. Hal ini akan meningkatkan stok modal yang ada. Skala produksi meningkat dan meningkat permintaan terhadap tenaga kerja sehingga tingkat upah juga meningkat. Terakhir ini selanjutnya mengakibatkan jumlah supply tenaga kerja meningkat yang akhirnya akan menurunkan tingkat produktivitas dan keuntungan karena berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang atau diminishing return. Karena keterbatasan jumlah sumber daya alam atau SDA seperti luas tanah, proses ini selanjutnya mengakibatkan produksi, permintaan tenaga kerja, dan juga tingkat upah menurun. Menurut pemikiran klasik, pada kondisi seperti ini, perekonomian mengalami tingkat kejenuhan dan keadaan stasioner. Ini adalah sebuah keadaan di mana perekonomian telah dewasa, mapan, dan masyarakat telah sejahtera. Tetapi tanpa perkembangan lebih lanjut, beberapa teori klasik tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Teori pertumbuhan dalam Adam Smith. Di dalam teori ini ada 3 faktor penentu proses produksi atau pertumbuhan, yaitu SDA, SDM, dan barang modal. 2. Teori pertumbuhan David Ricardo. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA dalam arti tanah yang terbatas jumlah dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja yang menyesuaikan diri dan tingkat upah di atas atau di bawah tingkat upah alamiah atau minimal. 3. Teori pertumbuhan dari Thomas Robert Malthus. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yaitu jika PNB potensialnya meningkat, sektor dominannya adalah pertanian dan industri. Output di kedua sektor tersebut ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan ditingkatkan. Ada 2 kelompok faktor yang sangat menentukan pertumbuhan, yaitu faktor-faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi, dan faktor-faktor non-ekonomi seperti keamanan dan kekayaan, konstitusi, dan hukum yang pasti, etos kerja, dan disiplin pekerja yang tinggi. 4. Teori Marx membuat 5 tahapan perkembangan sebuah perekonomian, yaitu A. Perekonomian komunal primitif, B. Perekonomian perbudakan, C. Perekonomian feodal, D. Perekonomian kapitalis, dan E. Perekonomian sosialis. Titik kritis dari teori Marx ini adalah pada transisi dari perekonomian kapitalis dan sosialis. B. Teori neo-Keynesian, model pertumbuhan yang masuk dalam kelompok teori Keynesian adalah model dari Harold and
Harold dan Domar yang mencoba memperluas teori kini mengenai keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh dari investasi baik permintaan agregat maupun pada perluasan kapasitas produksi atau penawaran agregat yang pada akhir yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa model pertumbuhan dari Harold Domar dikenal sebagai sebutan HO adalah suatu gabungan dengan modifikasi dari model pertumbuhan dari Domar dan model pertumbuhan dari Harold. Model dari Domar lebih memfokuskan pada laju pertumbuhan investasi. Di dalam model ini, investasi ditetapkan harus tumbuh dalam suatu persentase yang konstan sejak S marginal propensity to save, yaitu rasio dari pertumbuhan tabungan domestik terhadap peningkatan PDB Y dan incremental capital out ratio, yaitu rasio tambahan stok kapital terhadap pertambahan out duanya konstan. C. Neoklasik. Beberapa model neoklasik antara lain sebagai berikut. 1. Model pertumbuhan A. Lewis. Model ini yang dikenal dengan sebutan supply tenaga kerja yang tidak terbatas adalah suatu di antara model neoklasik yang tidak meneliti gejala di NB. 2. Model pertumbuhan Paul Barat dikenal sebagai teori pertumbuhan dan stagnasi ekonomi. 3. Teori ketergantungan neokolonial. 4. Model pertumbuhan W.W. Rostow. 5. Model pertumbuhan Solow. Teori modern. Teori atau model-model pertumbuhan yang telah dibahas di atas kurung dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejak tahun 1950-an. Banyak negara di dunia, kenyataan pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya hanya didorong oleh akumulasi modal dan penambahan jumlah tenaga kerja, tetapi juga disebabkan oleh peningkatan produktivitas dari kedua faktor produksi tersebut. Kenapa? Misalnya Korea Selatan yang miskin SDA dan mengalami kekurangan modal pada awal pembangunan. Setelah perang Korea berakhir tahun 1953, bisa dalam waktu yang singkat menghasilkan suatu kinerja ekonomi yang menakjubkan dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang tinggi. Pada pasca Orde Baru, pemerintah Orde Baru berakhir pada bulan Mei tahun 1998 saat krisis keuangan Asia mencapai titik terburuknya dan menghantam perekonomian Indonesia. Di bab 4 ini dibahas krisis keuangan Asia
1997 sampai 1998 dan krisis ekonomi global pada tahun 2008 sampai 2009 serta dampak dari kedua krisis tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Ringkasnya dijabarkan di sini sebagai berikut. Setelah mengalami suatu pertumbuhan negatif sekitar 13% pada tahun 1998 akibat krisis Asia tersebut, ekonomi Indonesia mulai pulih sejak tahun 1999 dengan laju pertumbuhan yang kembali positif yang merangkak secara perlahan setiap tahunnya. Pada tahun 2008 hingga 2009 terjadi suatu krisis ekonomi global yang berawal dari suatu krisis keuangan yang besar di AS. Perekonomian Indonesia juga terkena imbasnya, terutama lewat penurunan volume ekspor manufakturing untuk sejumlah barang, terutama mebel akibat permintaan krisis keuangan Asia pada saat krisis 2008 hingga sampai 2009, ekonomi Indonesia tetap mampu mempertahankan pertumbuhan yang positif walaupun lajunya lebih rendah daripada yang diharapkan saat krisis terjadi. Perubahan struktur ekonomi. Bangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-premier, khususnya industri manufaktur dengan increasing return to scale. Relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. West 1988. Ada kecenderungan dapat dilihat sebagai suatu hipotesis bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita, maka semakin cepat pertumbuhan struktur ekonomi dengan asumsi faktor-faktor penentu lain yang mendukung proses tersebut. Proses tersebut seperti manusia, bahan baku, dan teknologi yang tersedia. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan atau salah cara penyampaian saya yang kurang benar, saya minta maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.